Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kebanggaan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 19 November 2022 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pengusaha mini gold yakni Edi Hermanto membuat heboh di media sosial dengan cuitannya terkait mobil SMK. Dirinya mengatakan ingin membeli 5 unit mobil tersebut jika memang kendaraan yang pernah menjadi bahan kampanye Joko Widodo tersebut ada dan nyata. Namun sepertinya tak hanya Edi, ekonom senior Rizal Ramli turut penasaran dengan keberadaan mobil tersebut. Ingin pesan 1 unit SMK, penasaran? Nah, katanya dalam cuitan akun Twitternya @ramli_rizal. Namun sepertinya hal tersebut hanyalah sindiran belaka. Dirinya mengaku pernah menjadi korban prank Presiden Jokowi soal mobil SMK. Waktu itu dia mengaku sempat memuji SMK. Bagaimana kabar produksi mobil SMK? Mengapa Jokowi tak lagi menyenggol nasib mobil SMK? Apakah Jokowi terindikasi menyebarkan hoaks? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Erwin Permana dari Indonesian Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilannya semakin sehat dan dinamis ini Bung Erwin ini. Masya Allah. Bung, ketika menjabat Wali Kota Solo, Joko Widodo alias Jokowi memamerkan mobil SMK sebagai bahan kampanye menuju Pilkada DKI Jakarta 2012. Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menjabat selama 2 tahun kurang lebih, ironisnya Jokowi tak lagi menyenggol nasib mobil SMK. Bagaimana kabar produksi mobil SMK? Apakah Jokowi terindikasi ingkar janji, Bu? Sampai sekarang kabar mobil SMK itu masih gaib ya. Masih gaib, sudah begitu banyak pemesan yang mulai dari bos emas itu, terus kemudian kita juga masih hangat dalam pikiran kita pada waktu tahun 2019 Prabowo dan juga Gerindra ingin memesan mobil SMK itu, tapi sampai sekarang juga tidak jelas bagaimana kabarnya, bagaimana nasibnya gitu. Andailah mobil SMK itu ada, memang diproduksi, maka pastinya Jokowi orang yang paling pertama, yang paling terdepan di dalam memamerkannya. Karena memang siapa sih yang nggak tahu bahwa Jokowi itu raja pamer. Jokowi itu raja ingin dipuja sana sini gitu. Kenapa aja dipamerkan semuanya? Setiap capaian, setiap keberhasilan, maka semuanya ingin dia pamerkan dan ingin dipamerkan sendiri aja kan gitu. Di mana-mana kalau kita melihat lagi kunjungan kerja kemana-mana sendiri di fotonya, menteri-menteri yang lain nyingkir dulu gitu ya. Ingin pamernya gitu. Nah, andailah kemudian mobil SMK ini betul-betul ada wujudnya secara nyata, maka orang yang paling terdepan dalam memamerkan itu adalah Jokowi itu sendiri gitu. Nah, sampai sekarang ini nggak ada, hanya heboh isu dahulu ketika dia akan maju di Pilgub DKI bahwa sudah ada inden 6.000 unit, habis itu udah nggak jelas ya, sampai sekarang tidak jelas. Nah, apakah kemudian Jokowi terindikasi berbohong gitu ya? Ya jelas ketika misal tidak konsisten antara apa yang dia utarakan dengan realisasi di lapangan, jelas itu merupakan sebuah kebohongan gitu. Anehnya memang karena memang tidak memiliki satu standar nilai dalam bernegara, dalam sistem serba bebas demokrasi sekuler seperti sekarang ini, dia bisa tanya balik di mana bohongnya gitu. Ya, jadi relativitas nilai itu sangat relatif sekali. Nggak ada satu standar nilai yang ajak yang pasti bohong itu di mana gitu. Itulah repotnya dalam sistem sekarang ini, ketika sudah terbukti itu tidak tepat ya, tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan kenyataannya, maka masih saja melakukan ngeles di sana sini. Kira-kira gitu. Iya.
Bung Erwin, ini ada berita bahwa ada pemesanan 6.000 unit. Ternyata sampai sekarang, ya setelah 8 tahun menjabat, belum kelihatan wujudnya. Ini yang pesan siapa gitu. Kemudian ini apakah termasuk bahwa Jokowi ini menyebar hoaks? Lantas kemudian kalau memang hoaks, adakah konsekuensi hukumnya? Gitu, Bu. Nah, tadi yang saya katakan bahwa eh, ketika tidak konsisten antara apa yang dia utarakan dengan kenyataannya, jelas itu merupakan sebuah kebohongan. Gitu. Jika kebohongan itu dilakukan oleh individu, itu merupakan sebuah hal yang sangat buruk. Apalagi ini kebohongan yang dilakukan oleh individu yang bukan sembarang individu. Dia adalah penguasa nomor satu yang di pundaknya harapan masyarakat itu ditumpahkan gitu ya, di kantongnya berbagai macam ekspektasi harapan itu dibawa untuk kemudian dipenuhi. Lah bagaimana kalau kemudian memang dia sudah melakukan sebuah kebohongan gitu. Tentu saja ini memiliki apa implikasi hukum, mestinya seperti itu ya. Tidak perlu hukum yang berbicara kalau memang dia seorang penguasa yang memiliki integritas, mestinya ada semacam kekhawatiran bagi dia sendiri untuk sembarang berkata-kata, untuk tidak asal berbicara, untuk tidak asal menebar janji ke sana kemari gitu ya. Kalau dia memiliki integritas, maka orientasi dia ketika dia diberikan satu amanah jabatan tertentu, maka fokus untuk memberikan kesejahteraan masyarakatnya, bukan melakukan lip service sana sini yang pada akhirnya digelari oleh mahasiswa itu sebagai the king of lip service gitu. Jadi kalau orang itu berintegritas, dia sendiri mestinya sadar diri ya sudah kalau tidak mampu berhenti saja gitu. Bagi masyarakat yang mesti nggak boleh diam, jelas itu merupakan sebuah kebohongan yang memiliki implikasi hukum. Penguasa yang baik kalau dia sudah tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, sudah terbukti mampu, sudah terbukti berbohong gitu, maka mestinya dia sadar diri saja gitu. Emang nggak malu apa bahwa sejarah akan mencatat apa yang sudah dia lakukan selama dia berkuasa. Mungkin saat ini hukum tidak bisa berbicara apa-apa ke dia karena masih berkuasa gitu. Tapi kan masa kita ini terbatas, waktu kita ini terbatas, kekuasaan itu juga terbatas, bukan tidak terbatas gitu. Paling 1-2 tahun ke depan itu juga udah selesai jabatannya. Kalau tidak diselesaikan, dia selesai dengan sendirinya gitu. Dan usia hidupnya juga terbatas gitu. Nah, bayangkan nanti di masa yang akan datang, sejarah akan mencatat dia sebagai seorang pemimpin pembohong. Itu kasihan dianya sendiri gitu. Nah, itulah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai etis, nilai-nilai moral, konsisten antara ucapan dengan perbuatan itu di situ gitu. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaannya, jelas itu merupakan sebuah kebohongan dan tentunya memiliki implikasi hukum. Hukum moral itu lebih berat, ya. Dia harus berhenti. Dan kalau dia memang masih menomorsatukan moral, tapi sepertinya memang jauh panggang dari api. Itu, Bung. Ya, Bung Erwin. Apakah ini terkait dengan ini ya peran DPR? Apakah DPR sebagai lembaga kontrol pemerintah juga sudah bertindak serius menangani janji yang diumbar Jokowi mengenai mobil SMK selama 10 tahun ini, Bu? DPR, saya setuju dengan singkatan yang disampaikan oleh anak UI ya, DPR Dewan Pengkhianat Rakyat gitu. Jadi ketika mereka menyampaikan hal yang semacam itu, saya kira publik sebagian besar, apakah Anda setuju dengan singkatan yang diutarakan oleh anak UI itu? Pasti mereka setuju. Kenapa? Yang menyampaikan anak UI yang merupakan agent of change. Mereka adalah agent of intelektual, mereka agen intelektual, representasi intelektual di kalangan para milenial mahasiswa. Mahasiswa UI itu barometer mahasiswa seluruh Indonesia. Ketika anak UI menyampaikan satu statement, maka rasa-rasanya sebagian besar jika tidak semuanya maka akan bersetuju seperti itu. Kenapa? Karena banyak alasannya. Ya, setiap undang-undang yang dilahirkan itu undang-undang yang kualitasnya itu sangat-sangat tidak berkualitas gitu. Mulai dari undang-undang Omnibus Law, undang-undang energi, undang-undang modal asing, undang-undang pendidikan, banyak sekali produk-produk undang-undang itu yang dibuat untuk kemudian direvisi di judicial review di MK. Itu yang prosesnya itu nggak jelas, proses formalnya nggak jelas, proses substansinya nggak jelas gitu. Ya, gaji mereka besar, jadi kita tidak melihat DPR itu memiliki peran apa-apa
justru menjadi beban penderitaan, menambah penderitaan bagi masyarakat. Tidak ada fungsi kontrol dari DPR gitu. Justru kemudian sebagian besar kalau bicara dengan konteks SMK ini, sebagian anggota DPR termasuk terutama yang dari PDIP itu justru memperkuat opini bahwa memang SMK itu ada gitu. Ada di mana kita kan nggak pernah tahu. Ada dalam pikirannya aja mungkin, dan juga pemikiran sebagian semua pendukung-pendukung Jokowi gitu ya. Itu aja di dalam diskusi-diskusi, tapi pada kenyataan praktek di mana mobil SMK itu hari-hari ini kita tidak pernah melihat secara nyata. Jadi kembali kepada anggota dewan tidak memiliki peran apapun, sudah sangat mandul, bahkan cenderung menjadi sebagaimana diutarakan oleh anak UI, yakni menjadi dewan pengkhianat rakyat. Itu, Bung. Ya, terakhir Bung, apakah Presiden Jokowi sudah sepatutnya diadili dan dimintai pertanggungjawaban dari berbagai persoalan, termasuk persoalan mobil SMK ini, Bung? Ya, dia harusnya dimintai pertanggungjawaban. Tapi siapa yang sanggup dimintai pertanggungjawaban dari dia? Itu yang menjadi soal. Yang bisa meminta pertanggungjawaban dari dia adalah yang memilihnya. Siapa pemilihnya? Masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia memilih dia? Karena mungkin sebagian masyarakat kita ini, kesadaran politiknya itu belum ada. Artinya selama kesadaran politik masyarakat Indonesia itu belum terbentuk dengan cara yang baik, maka tidak akan pernah bisa memintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang zalim semacam Jokowi gitu. Jadi sangat penting kita memiliki kesadaran politik dan senantiasa melakukan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian tidak memberikan ruang, tidak memberikan celah kepada penguasa zalim, orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang penipu, pembohong untuk menjadi penguasa gitu. Ya penting yang namanya aktivitas politik, karena dari politik itu kemudian kesejahteraan bisa diciptakan, dari politik itu kemudian keadilan bisa didistribusikan, dari politik itu kemudian pendidikan kita bisa ditingkatkan kualitasnya gitu. Jika politiknya sudah bermasalah, hancur dari semua lini kehidupan kita. Kita sekarang ini mengalami kegelapan dari 4 penjuru, seluruh dimensi kehidupan kita ini rusak gitu. Kenapa? Karena aspek politik kita yang merupakan pengatur semuanya ini bermasalah dan juga diatur oleh orang yang salah. Akibat kita semuanya. Jadi ini merupakan satu bahan evaluasi bagi kita seluruh masyarakat Indonesia ini, ya, bahwa ayo kita memiliki kesadaran utama terkait dengan politik, bahwa politik itu penting, politik itu hak. Apa politik yang hak? Politik yang hak adalah politik yang dibangun di atas dasar akidah Islam, memiliki sudut pandang Islam. Itu politik yang hak. Selain dari itu, maka politik itu adalah tipu-tipu. Kalau politik tipu-tipu, berarti kita menyediakan diri kita untuk ditipu, dan selama itu juga kita tidak akan mampu untuk menghukum orang-orang yang zalim gitu. Kita nggak mungkin membiarkan kezaliman itu hancur negeri ini, ya hancur masyarakat kita ini, gitu. Nggak mungkin kita biarkan. Maka yang bisa menghukum, yang bisa meluruskan berbagai macam kebengkokan, kesalahan itu adalah pandangan hidup yang benar, pandangan hidup yang lurus. Pandangan hidup yang lurus itu adalah pandangan hidup yang lahir dari sudut pandang ideologi Islam. Mungkin saya kira gitu, Bung Farang. Baik, terima kasih Bung Erwin Permana. Ini membuka wawasan baru bagi kita supaya kita bisa melihat ini mobil yang paling canggih dunia, yaitu mobil gaib, ya, mobil siluman. Nah, itu hanya Indonesia saja yang punya. Ini guyonannya para netizen. Kalau USA punya pesawat siluman, Indonesia punya mobil siluman ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, semoga ini bisa mengungkap kesilumannya sampai di mana, dan tentu saja ini terkait dengan politik yang diterapkan oleh ini ya penguasa. Kita semua harus melek, ya, jangan sampai dibohong-bohongi terus gitu ya. Baik, semoga sehat dan sukses selalu Bung Erwin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baiklah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga membuka wawasan yang baru bagi kita semua, membuka kesadaran politik kita semua untuk membangun negeri tercinta kita ini, Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah acara kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, kemudian komen positif. Semoga menjadi kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.